ke temuan yang pertama terkait dengan kinerja pemerintah. Kita sebut dengan analisis sosiotropik ya. Bagaimana kita kemudian melihat persepsi publik atau responden terhadap kinerja pemerintah. Ada hal-hal menarik yang nanti kita bisa uji terkait dengan bagaimana sih menjelang masa pensiunnya Pak Jokowi, yang biasanya ada pertanyaan terkait dengan lame duck government apakah terjadi, atau mitos terkait dengan kutukan periode kedua, yang salah satunya biasanya bisa diuji melalui apa yang kita bisa baca dari tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Dan kalau kita lihat berdasarkan data ini, kinerja pemerintah pusat ada di angka 79,1%. Jadi kalau teman-teman melihat tingkat kepuasan itu adalah gabungan dari angka sangat puas dengan cukup puas, dengan angka sangat puas di 12,4%, dan ada di angka 66,7% untuk cukup puas. Ada 17,6% yang menyatakan kurang puas dan 1,9% tidak puas sama sekali, dan 1,4% yang menyatakan tidak tahu, tidak jawab. Bagaimana performa 79,1% ini? Kita tahu pertama batasannya adalah biasanya seperti raport anak SD, kalau dia di atas 60% dia masih biru. Jadi bisa dikatakan secara kuantitatif ini angka yang jauh dari angka cukup. Ketika batasannya ada 60%, kita masih melihat angka bahkan hampir menyentuh angka 80, dan Sinta tahu ya, kalau kita raport atau nilai ujian tuh di atas 60 ya masih dijewer dikit, di atas 70 tuh sudah dapat pujian, menjelang 80 atau 80 ke atas tuh mungkin bisa berharap dapat hadiah gitu ya. Nah, bagaimana performanya paling penting adalah kita coba uji dari sebelumnya saya coba ingin gambarkan terlebih dahulu bagaimana kemudian cross tabulasi atau apa yang kita sebut dengan pembedahan data berbasiskan geografi. Kalau kita coba lihat, hampir merata keseluruhan di atas 60% dari seluruh daerah, yang biasanya agak berbeda nih, jomplang. Ada daerah-daerah yang kecenderungannya tetap biasanya di bawah 60%. Basisnya bisa karena memang penilaian mereka terhadap kinerja, tapi juga ada yang memang disebabkan oleh faktor bias partisan attitude. Jadi ada kecenderungan sikap politik untuk memilih atau tidak memilih rezim ini itu biasanya berpengaruh terhadap angka kepuasan publik. Yang sudah cenderung memilih Jokowi 2 kali itu cenderung biasanya ada bias karena fanatisme, akan lebih mudah menyatakan puas. Kebalikannya, ketika cenderung dalam 2 pemilu yang diikuti Jokowi mereka tidak memilih, ada kecenderungan juga di luar basis kinerja, mereka cenderung juga lebih menyatakan kepada variabel ketidakpuasan. Jadi ada bias di situ. Nah, kalau kita lihat sekarang kecenderungannya hampir semua itu sudah di atas 60%. Walaupun tetap ada derajat yang berbeda ya. Kalau kita lihat kepuasan publik tertinggi itu ada di Jawa Tengah dan DIY yang kita gabungkan menjadi satu basis geografi. Lalu NTB dan NTT di Bali, NTB dan NTT. Lalu ketiga ada Jawa Timur. Kalau kita lihat angkanya tinggi sekali, Sinta, di daerah-daerah tersebut. Kalau kita lihat misalnya di Bali, NTB, dan NTT, 45 kita tambahkan 48, itu angkanya 93% berarti menyatakan puas. Dan kita tahu paling tidak 2 daerah di sini, Bali dan NTT, itu basis dari kekuatan elektoral Pak Jokowi ya. Itu ada DKI Jakarta plus Banten. Betul, ada DI Jakarta Banten juga cukup kuat, yang biasanya cukup lemah, terutama pada masa pandemi, karena itu daerah yang kita tahu terkena dampak pandemi paling besar. Bahkan ketika kita melihat di daerah Jawa Timur pun angka kepuasannya juga ini sekitar 78%, masih tinggi sekali. Dan daerah-daerah yang biasanya bisa mencapai angka di bawah 60% pun, kalau kita lihat yang termasuk rendah, Jawa Barat, Sulawesi, dan Sumatera, itu pun masih masuk dalam kategori yang bisa kita katakan cukup tinggi dengan basis di atas 60%. Sebagai contoh, Jawa Barat itu masih mencapai angka 71%. Itu biasanya kadang-kadang 60% atau sedikit di bawah 60%. Atau seperti Sulawesi, 71% juga, termasuk di Kalimantan, itu bahkan masih mencapai angka 78%. Nah, ini yang bisa kita lihat dari tren. Kita kemudian bisa membaca, kalau kita coba lihat titik start dari sebelum masa pandemi, Februari 2020 ada di angka 70%, belum terkena dampak pandemi sama sekali, sempat jatuh ada di angka 58,8%, raportnya merah. Tapi kemudian kalau kita lihat memang mengalami cukup stabil dan konstan di angka yang belum kembali normal, tapi ada di angka yang masih bisa dikatakan cukup, ada di stabil di angka 60-an persen. Dan memang kalau kita lihat
setelah kita kemudian melewati masa yang terburuk dari pandemi ya, masa Delta, kita kemudian naik kembali dan kemudian bahkan kalau di November 2021, Januari 2022 itu ada di angka sudah kembali ke angka 70%, sempat mengalami goncangan sedikit kasus minyak goreng karena memang kita ketahui itu rentetan dari efek domino perang atau situasi geopolitik Ukraina dengan Rusia. Tapi kemudian setelah goncangan terbesar kita menaikkan harga BBM di bulan September 2022, kita turun ke angka 63%, tapi kemudian naik kembali. Yang mengagetkan Sinta ketika kita coba melihat pasca kenaikan BBM itu, pemerintah terus mengalami kenaikan kepuasan publik yang saya bisa katakan this number is the highest ever sepanjang Pak Jokowi memerintah. Bahkan lebih tinggi dibanding periode pertama, lebih tinggi juga dibanding masa bulan madu ketika Pak Jokowi belum terkena dampak pandemi pada periode 2019-2024. Dan ini yang menarik ya, kalau kita lihat ada sebuah mitos yang disebut dengan lame duck government atau yang disebut juga dengan kutukan periode kedua, second term curse, itu terminologi di Amerika Serikat yang biasanya dianggap potensial terjadi ketika presiden sudah di periode akhir kepemimpinannya. Karena ada kecenderungan, penjelasannya sederhana, psikologi kepemimpinan, orang ketika sudah akan pensiun, stakeholder-nya mulai kabur-kaburan. Nah, salah satu indikatornya adalah kita bisa baca dari kepuasan publik. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat paling tidak sampai saat ini, 1 tahun 5 bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi Oktober 2024, atau 9 bulan menjelang masa pemilu 2024 bulan Februari, apa yang disebut dengan lame duck government atau kepuasan publik berbasiskan indikator kepuasan publik tadi itu ternyata tidak terjadi pada masa Jokowi. Berbeda dengan ketika SBY berkuasa di periode keduanya, dia memiliki modal sangat besar di tingkat kepuasan publik 85% ketika maju di 2009 yang menyebabkan dia menang dengan sangat mudah pada saat pertarungan 2009. Tapi kemudian di Juli 2011 sampai akhir masa jabatannya tingkat kepuasan publiknya tidak pernah mencapai angka 60%. Bahkan di setahun terakhir itu, seingat saya dari data LSI saya baca itu selalu di bawah 55%. Dan itu yang menjadi menarik sebenarnya kenapa saya jelaskan ini, karena ada korelasi yang kita bisa lihat untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah Pak Jokowi itu bisa menjadi kingmaker dalam pemilu 2024 ketika dia sudah akan pensiun. Dan jawabannya adalah sesimpel seseorang yang sudah akan pensiun tapi memiliki tingkat kepuasan publik masih tinggi, peluangnya untuk menjadi kingmaker menjadi sangat besar. Ketika tingkat kepuasan publiknya rendah, siapa yang ingin kemudian didekati oleh dirinya atau di-endorse oleh dirinya? Karena kemungkinan malah punya peluang untuk kalah, dan itu yang terjadi pada masa SBY dan kemudian terjadi pada situasi yang berbeda pada masa Jokowi. Dan itu juga tebakan saya kenapa Jokowi sangat bahkan kadang terlalu bersemangat menunjukkan dirinya mengendorse orang-orang yang dianggap kemudian bisa melanjutkan legacy yang sudah dia bangun. Jadi penjelasannya ada di sini, kepuasan publik yang kalau kita lihat juga mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Ada indikator Mas Burhan Muhtadi dengan angka kalau tidak salah 78%-an, dan LSI Mas Jayadi Hanan sempat merilis sebelum bulan Lebaran dilakukan survei dengan angka kalau saya tidak salah 82%. Tapi kalau kita lihat ada pola dan temuan angka yang sama yang memperlihatkan Jokowi ada di angka kepuasan publik yang sangat tinggi bisa dikatakan.